Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Yunus Hidayat, NIM 2404010200032 dari kelas IF 802 dari program studi PJJ Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pakar, yaitu mengenai penerapan metode klasifikasi menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau disingkat KNN. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat konsep dasar dari metode KNN. KNN adalah salah satu metode dalam sistem pakar dan mesin learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak antar data. Prinsip utamanya adalah sebuah data baru akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekatnya. Dengan kata lain, data yang memiliki jarak yang paling dekat cenderung memiliki karakteristik yang mirip sehingga kelasnya kemungkinan sama. Sekarang saya akan masuk ke langkah-langkah penyelesaian soal. Untuk langkah pertama adalah menentukan nilai K. Pada soal UAS ini nilai K-nya sudah ditentukan, yaitu K sama dengan 4. Nilai K menunjukkan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan klasifikasi. Penentuan nilai K penting karena mempengaruhi hasil klasifikasi. Nilai yang terlalu kecil bisa membuat hasil sensitif terhadap data tertentu, sedangkan nilai yang terlalu besar bisa membuat hasil terlalu umum. Untuk langkah kedua yaitu menghitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan seluruh data pelatihan pada tahap ini. Setiap data training dibandingkan dengan data uji menggunakan perhitungan jarak. Umumnya jarak dihitung menggunakan rumus jarak Euklidean, yaitu mengukur jarak antar titik dalam ruang 2 dimensi. Tujuan dari perhitungan jarak ini adalah untuk mengetahui data mana yang paling dekat secara matematis dengan data yang akan diklasifikasikan. Semakin kecil nilai jarak, semakin tinggi tingkat kemiripan antara data tersebut. Di sini adalah ada nilai X dan nilai Y. Untuk nilai X-nya itu ada 7, 66, 122, nilai Y-nya 66, 5, 3, 4, 2. Di sini dalam square distance to query distance kita akan menghitung yaitu untuk nilai X-nya 3 dan nilainya 5. Jadi contohnya yaitu nilai X-nya 7 dikurangi nilai X yang akan kita cari di sini adalah 3, lalu dikuadratkan ditambah nilai Y contohnya 6, yaitu dikurangi nilai Y yang akan kita cari, yaitu lalu dikuadratkan dan hasilnya adalah 17. Begitupun untuk nilai-nilai X dan yang lainnya menggunakan rumus yang sama dan hasilnya seperti dalam tabel ini. Untuk langkah ketiga adalah mengurutkan hasil perhitungan jarak. Semua jarak yang sudah dihitung kemudian diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar atau secara ascending. Setelah diurutkan, kita mengambil sejumlah K data terdekat sesuai dengan nilai K yang telah ditentukan. Pada kasus ini, data dengan jarak terdekat menjadi kandidat utama untuk menentukan kelas dari data uji. Dari hasil perhitungan tadi di langkah kedua, kita mengurutkan dari angka terkecil yaitu dari 1, 2, 3, 4. Di sini karena nilai K-nya sama dengan 4, maka yang masuk kategori apakah termasuk KNN di sini berarti yang angkanya 1 sampai 4 yang kategorinya ya. Dan untuk
angka urutan kelima yaitu kategorinya tidak, karena K-nya sama dengan 4. Lalu untuk langkah keempat adalah memasangkan kelas dari tetangga terdekat. Dari hasil perhitungan jarak diperoleh 5 titik data yang paling dekat, yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3, X sama dengan 6 dan Y sama dengan 5, X sama dengan 6 dan Y sama dengan 6, dan terakhir yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Setiap titik memiliki label kelas yaitu kategori good atau bad. Label inilah yang akan digunakan untuk proses voting. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan klasifikasi. Untuk langkah kelima adalah melakukan voting mayoritas. Pada tahap ini kita menghitung jumlah kemunculan masing-masing kelas dari tetangga terdekat. Hasilnya adalah untuk kategori good itu ada 3, yaitu untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4, lalu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3, dan terakhir yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 itu kategorinya good. Untuk kategori bad yaitu X sama dengan 6, Y sama dengan 5, dan X sama dengan 6 lalu Y sama dengan 6 itu kategori bad. Karena kategori good muncul lebih banyak dibandingkan kategori bad, maka berdasarkan prinsip mayoritas pada algoritma KNN, data uji klasifikasi sebagai good. Dengan demikian, data dengan koordinat X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 termasuk dalam kategori good. Kesimpulannya yaitu metode KNN bekerja dengan cara membandingkan kedekatan data baru terhadap data yang sudah ada. Keputusan klasifikasi ditentukan oleh mayoritas kelas dari tetangga terdekat. Dalam kasus ini, hasil voting menunjukkan bahwa kelas good lebih dominan sehingga data yang diuji masuk kategori good. Metode KNN memiliki kelebihan karena sederhana, intuitif, dan efektif untuk data dengan pola yang jelas. Namun metode ini juga memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada pemilihan nilai K dan kebutuhan komputasi yang cukup besar jika data training sangat banyak. Demikian penjelasan jawaban UAS dari saya mengenai penerapan metode KNN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.